Mohamed Salah tidak akan memperkuat tim nasional Mesir pada jeda internasional. Bagi Liverpool, absennya sang bintang dari laga internasional ini membawa dampak positif, sebab dia akan menjalani 2 minggu istirahat penuh, sebuah periode yang dianggap sangat menguntungkan bagi The Reds. Reporter asal Arab Ismail Mahmud memberikan kabar mengenai situasi ini. Dengan absennya bintang Mesir tersebut akan digunakan Liverpool untuk membuka diskusi awal mengenai perpanjangan kontrak Salah hingga 2027. Belakangan ini, masa depan Salah memang kembali menjadi perbincangan hangat. Arsenal dikabarkan sedang dalam tahap lanjutan untuk mengamankan masa depan jangka panjang Ethan Nwaneri. Di usianya yang masih 17 tahun, Nwaneri berhasil membuktikan kemampuannya sebagai pemain reguler di bawah asuhan Mikel Arteta. Ia sudah tampil dalam 8 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan mencetak 3 gol dari 2 penampilannya di Carabao Cup. Menurut laporan tim Talk, performa gemilangnya membuat Arsenal ingin memberinya kontrak baru sebagai bentuk apresiasi atas perkembangan signifikan yang telah ia capai. Ruben Amorim akan resmi bekerja sebagai pelatih Manchester United mulai 11 November 2024 mendatang. Amorim kemungkinan akan membawa beberapa anak asuhnya yang sukses besar saat melatih di Sporting. Kini muncul satu nama yang kemungkinan akan dibawa ke MU oleh Amorim. Hal ini terungkap dalam pernyataan Amorim jelang akhir masa tugasnya bersama Sporting. Amorim menyinggung nama pemain serba bisa Pedro Gonçalves. Menurut Amorim, pemain 26 tahun itu bisa bermain di klub manapun di seluruh dunia, termasuk Manchester United. Erling Haaland mencatatkan rekor baru di Premier League meskipun Manchester City mengalami kekalahan 1-2 dari Brighton. Striker asal Norwegia ini sebelumnya hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan liga terakhirnya. Namun, Haaland hanya butuh 23 menit untuk membuka skor melawan Brighton. Kini, Haaland telah mencetak 75 gol dalam 77 penampilan di Premier League. Ia mencatatkan torehan ini dengan waktu tercepat dalam sejarah liga. Ia pun mengalahkan rekor sebelumnya milik Alan Shearer yang mencetak 75 gol pertamanya dalam 93 pertandingan. Pelatih anyar MU Ruben Amorim dikabarkan tertarik membawa bek Juventus sekaligus mantan bintang Manchester City Danilo ke Old Trafford tahun depan. Menurut laporan Juve Live, Manchester United berpeluang besar untuk mendapatkan Danilo. Bek berusia 33 tahun ini memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Juventus, yang berarti ia bebas melakukan pembicaraan prakontrak dengan klub asing mulai Januari 2025. Daripada kehilangan Danilo secara gratis musim panas nanti, laporan menyebutkan bahwa Juventus kemungkinan mempertimbangkan untuk menjualnya pada Januari. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan membidik duet sensasional Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz dan arsitek Xabi Alonso untuk musim mendatang. Meski masih terikat kontrak hingga 2027 dengan Leverkusen, bakat gemilang Wirtz sudah lama menyita perhatian. Situasi serupa juga dialami Alonso. Mengutip laporan Sky Germany, Alonso dinilai sebagai pewaris sempurna untuk menggantikan Carlo Ancelotti. Laporan yang sama mengklaim peluang duet maut Alonso dan Wirtz untuk berlabuh di Madrid kian menguat dari hari ke hari. Manchester City kembali takluk dari lawannya. Kini mereka pun mencatatkan 4 kekalahan beruntun. Yang terbaru, juara bertahan Liga Inggris itu dibungkam Brighton 1-2 di pekan ke-11 Liga Inggris. Hasil ini akhirnya membuat tagar Pep out menggema di media sosial. Fans Manchester City mendesak manajer Spanyol itu mundur. Bagi Guardiola, kekalahan 4 kali beruntun ini menjadi yang pertama dalam karirnya. Sebelumnya, ia belum pernah merasakannya saat masih melatih Barcelona dan Bayern Munchen. Kini Manchester City tertahan di peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan raihan 23 poin. Arsenal dikabarkan serius mendekati bek muda Sporting Lisbon Ousmane Diomande. Pemain tim nasional Pantai Gading itu telah tampil 26 kali untuk Sporting musim lalu dan membantu klubnya meraih gelar Liga ke-20 di bawah pelatih Ruben Amorim. Namun spekulasi mengenai transfer Diomande semakin meningkat menjelang bursa transfer Januari. The Gunners telah memantau perkembangan Diomande selama lebih dari 1 tahun dan sangat tertarik untuk mendatangkannya. Menurut laporan dari Record, Arsenal tetap serius dalam usahanya mendatangkan Diomande meski ia memiliki klausul pelepasan sebesar 66 juta pound sterling. Real Madrid mengonfirmasi pemain bertahan mereka Eder Militao kembali mengalami cedera ACL usai pada musim lalu juga sempat menderita cedera yang sama. Pemain timnas Brazil tersebut dipastikan akan absen hingga akhir musim. Militao harus menepi pada menit ke-30 ketika Madrid bersua Osasuna yang berlangsung di Santiago Bernabeu. Selain Militao, El Real juga dipastikan akan kehilangan Rodrigo Goes dan Lucas Vazquez yang juga mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Dengan tambahan 3 pemain cedera, hal tersebut memperbanyak jumlah pemain Los Blancos yang mengalami
mengalami cedera. Barcelona mencatatkan rekor baru dalam urusan uang dari sponsor. Jalinan kerjasama yang baru dengan Nike membuat klub asal Katalan itu dapat guyuran dana yang sangat besar. Kerjasama baru Barcelona ini akan terjalin sampai 2038 mendatang. Kedua belah pihak telah sepakat dengan nilai yang akan diberikan Nike kepada Barcelona. Mereka melaporkan bahwa Barcelona mendapatkan penghasilan mencapai 1,7 miliar euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Rata-rata yang didapatkan per musim oleh Barcelona adalah sebesar 119 miliar rupiah. Dalam setiap tahunnya bakal ada bonus yang bisa didapatkan oleh Blaugrana. Mantan gelandang Real Madrid Guti menyarankan Los Blancos untuk memulangkan Sergio Ramos setelah Eder Militao mengalami cedera. Militao mengalami cedera saat Real Madrid mengalahkan Osasuna dalam lanjutan La Liga. Los Blancos menang 4-0 dalam pertandingan tersebut, namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Pasalnya, Militao tidak bisa melanjutkan pertandingan dan dipastikan mengalami cedera ACL. Cedera Militao membuat stok lini belakang Real Madrid menjadi berkurang. Karena itu, Guti pun menyarankan mantan klubnya untuk merekrut kembali Sergio Ramos yang saat ini tidak punya klub. Barcelona bisa tawarkan perpanjangan kontrak pada penyerang andalan mereka Robert Lewandowski. Jurnalis Adrian Sanchez mengatakan Barcelona menilai dampak Lewandowski sangat besar pada klub. Oleh karena itu mereka ingin menawarkan tambahan kontrak 1 tahun lagi. Lewandowski memang sudah mengukir sejarah sejak ia bergabung Barca. Belum lama ini namanya menjadi berita utama setelah ia sukses mencetak gol ke-700 Barca di Liga Champions. Kontrak pemain 36 tahun tersebut saat ini masih berlaku hingga 2026 mendatang. Amad Diallo dikabarkan menarik minat Real Madrid. Klub raksasa Spanyol itu bahkan disebut-sebut akan berusaha meminang Diallo dari Manchester United. Laporan tersebut datang dari media Spanyol Fichajes. Dalam penampilan terbarunya di Liga Eropa, Diallo berhasil memborong gol Manchester United yang menang 2-0 melawan PAOK FC. Seiring dengan aksinya, kini laporan itu menyebut jika Diallo menjadi salah satu pemain yang akan coba direkrut Real Madrid. Namun disebutkan pula bahwa Madrid tidak akan dengan mudah bisa mewujudkan hal tersebut, sebab Diallo diklaim masih betah bermain di Manchester United. Amad Diallo dikabarkan menarik minat Real Madrid. Manchester United sukses menaklukkan Leicester City dalam laga pekan ke-11 Premier League. Bermain di Old Trafford Minggu malam waktu Indonesia Barat, Setan Merah menang dengan skor telak 3-0. 2 gol kemenangan MU atas Leicester City tercipta pada babak pertama lewat aksi Bruno Fernandes di menit 17 dan bunuh diri Victor Christiansen pada menit ke-36. Alejandro Garnacho melengkapi kemenangan timnya berkat golnya pada menit 82. Berkat hasil ini, MU kini menduduki peringkat 13 klasemen sementara dengan raihan 15 poin. Di sisi lain, Leicester City menempati posisi 15 dengan 10 poin. Tottenham Hotspur menjamu Ipswich Town pada laga lanjutan Liga Inggris. Pertandingan di stadion Tottenham Hotspur itu berakhir dengan skor 2-1 untuk tim tamu. Kedua gol Ipswich dicetak oleh Sam Smodic di menit 31 dan Liam Delap pada menit 43. Sedangkan Spurs hanya bisa membalas sekali lewat Rodrigo Bentancur pada menit 69. Berkat hasil ini, Tottenham kini menempati posisi 10 klasemen Liga Inggris dengan raihan 16 poin dari 11 laga. Sementara Ipswich Town menempati posisi ke-17 dengan 8 poin. AS Roma harus menyerah dari Bolonya dengan skor 2-3 dalam laga Giornata 12 Serie A. Pada laga yang dihelat di Stadio Olimpico tersebut, Roma tertinggal 0-1 hingga turun minum setelah Santiago Castro mencetak gol di menit ke-25. Roma baru bisa menyamakan skor di menit 63 berkat gol Stephen El Shaarawy. Sayangnya skor ini hanya bertahan 3 menit. Riccardo Orsolini membawa Bolonya kembali memimpin. Keunggulan tim tamu bertambah di menit 77 usai Jasper Karlsson membobol gawang Roma. Gol kedua El Shaarawy di menit 83 sempat memberi harapan bagi Roma. Namun tuan rumah gagal mengejar ketertinggalan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Roma kini terpuruk di peringkat 12 klasemen dengan poin 13. Partai Chelsea versus Arsenal menjadi sajian utama dalam matchday ke-11 Liga Inggris. Berlangsung di Stamford Bridge Minggu malam waktu Indonesia Barat, pertarungan berakhir tanpa pemenang dengan skor 1-1. Arsenal sukses membukukan skor di menit 31 melalui Kai Havertz, namun gol itu dianulir VAR karena offside. Skor 0-0 pun bertahan hingga babak pertama usai.
Selepas rehat, tepatnya di menit 55, kepala Kai Havertz berdarah usai berbenturan dengan pemain Chelsea. Namun Havertz tetap bisa melanjutkan pertandingan usai menerima perawatan. Arsenal kemudian sukses menciptakan gol pada menit 59 melalui Gabriel Martinelli. Namun 10 menit kemudian Chelsea berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Pedro Neto. Skor imbang 1-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Berkat hasil ini, Chelsea naik ke posisi 3 klasemen dengan 19 poin. Sedangkan Arsenal ada di posisi 4 dengan poin yang sama. Inter Milan menjamu Napoli pada laga lanjutan Liga Italia. Bermain di Giuseppe Meazza Senin dini hari waktu Indonesia Barat, tuan rumah tampil lebih dominan sejak awal laga. Namun Napoli justru bisa mencetak gol lebih dulu di menit 23 melalui Scott McTominay. Inter akhirnya bisa mencetak gol balasan pada menit 43 melalui Hakan Çalhanoğlu. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Inter Milan tetap mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bahkan bisa menciptakan lebih banyak peluang daripada tim tamu. Namun kokohnya pertahanan Napoli memaksa laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Berkat hasil ini, Inter kini mengoleksi 25 poin dan menempati posisi 4 klasemen. Sementara Napoli tetap di puncak klasemen dengan 26 poin. Barcelona melakoni pekan ke-13 Liga Spanyol. Bertandang ke markas Real Sociedad Senin dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Hansi Flick kalah dengan skor tipis 1-0. Barcelona sejatinya bisa mencetak gol lebih dulu melalui Robert Lewandowski di menit 13. Sayangnya, keputusan VAR yang kontroversial membatalkan gol tersebut karena Lewandowski dianggap offside. Barcelona justru kebobolan di menit 44 melalui gol Geraldo Becker. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Barcelona yang tertinggal 1-0 terus mencoba melancarkan serangan. Namun hingga laga usai, mereka tak bisa mencetak gol penyeimbang. Dengan hasil ini, Barcelona tetap berada di puncak klasemen dengan koleksi 33 poin.